Di dalam hadits diceritakan, sesungguhnya dari belakang Sirot, terdapat tanah lapang, di dalam tanah lapang itu ada pepohonan yang harum baunya, di bawah setiap pohon terdapat dua mata air yang mengalir dari surga, salah satunya dari arah kanan dan yang lain dari arah kiri. Orang-orang mukmin melewati Sirot, setelah bangkit dari kubur. Mereka berdiri untuk dihisap, dan berhenti di tengah teriknya matahari. Setelah membaca kitabnya, dan setelah melewati api, maka mereka semua datang ke tanah lapang itu. Lalu meminum dari salah satu mata air, ketika air sumber itu sudah sampai ke dada mereka, maka keluarlah apa yang ada dalam tubuhnya orang mukmin, di antaranya, dari rasa iri hati, menipu, hasut, semua hilang dari dadanya. Tatkala air di dalam perut itu, di antaranya, dari perkara yang merusak, dan penyakit, termasuk air kencing. Maka menjadi sucilah lahir mereka dan batin mereka. Kemudian mereka datang ke mata air yang lain, lalu mereka mandi dalam mata air itu, maka menjadilah wajah mereka seperti bulan di bulan purnama, diri mereka berbau harum. Hati mereka berbau harum, serta jasad mereka juga berbau harum, seperti misik. Maka sampailah mereka ke pintu surga. Mereka lalu mengetuk pintu surga. Mereka langsung disambut oleh bidadari yang membawa beberapa piring di tangannya. Maka keluarlah bidadari itu menemui kepada yang mempunyainya. Selanjutnya ia merangkul orang yang memiliki dirinya, seraya berkata, "Engkau adalah kekasihku, aku rela untukmu, serta aku sangat mencintaimu selamanya." Selanjutnya, ia masuk bersama suaminya ke dalam rumahnya. Dan di dalam rumah terdapat 70 ranjang, di atas setiap ranjang terdapat 70 tikar, di atas setiap tikar ada seorang bidadari. Bidadari ini memakai 70 pakaian, yang terlihat sumsum betisnya karena halus dan tipisnya pakaian yang dikenakannya. Kalau sekiranya satu rambut dari rambut wanita surga jatuh ke bumi, maka rambut itu akan menerangi penduduk bumi. Nabi bersabda, bahwa pakaian surga itu putih yang berkilau cemerlang. Di dalam surga, tidak ada matahari, tidak ada malam, tidak ada tidur. Karena sesungguhnya tidur itu adalah saudaranya mati. Sedangkan pagarnya surga itu ada 7, yang meliputi seluruh surga. Pertama, dari perak. Kedua, dari emas. Ketiga, dari zabarjan. Keempat, dari mutiara. Kelima, dari intan. Keenam, dari yakut. Ketujuh, dari cahaya yang berkilauan. Dan jarak antara setiap dua pagar kira-kira, dalam perjalanan 500 tahun. Adapun penduduk surga, mereka semua berusia muda yang tampan wajahnya yang bercelaan semua. Dan yang laki-laki memiliki kumis hijau, yang tipis, yang berkilauan. Dan hal itu, tidak terdapat pada wanita, karena untuk membedakan antara wanita dan lelaki. Di dalam hadits diceritakan, sesungguhnya ahli surga itu, setiap seorang dari mereka, memakai 70 pakaian, setiap pakaian beraneka warna, pada setiap jam berganti, dengan 70 warna. Dan bisa dilihat wajahnya pada wajah istrinya, dan wajah istrinya bisa dilihat pada wajahnya. Dan pada dada bidadari serta betis bidadari, tergambar di dada suaminya dan betis suaminya. Dan ahli surga itu tidak meludah, tidak beringus, mereka itu tidak memiliki rambut, kecuali 2 alis, rambut di kepala dan bulu mata. Dari Abu Hurairah, demi zat yang menurunkan Alkitab Al-Quran pada nabinya, sesungguhnya ahli surga setiap hari bertambah keelokannya dan ketampanannya. Sebagaimana bertambahnya masa muda dan masa tua di dunia. Seorang lelaki diberi kekuatan dengan 100 kali, di dalam soal makan, minum dan bersetubuh. Maka seorang suami akan menyetubuhi istrinya, sebagaimana ia menyetubuhi istrinya waktu di dunia dalam beberapa windu. Dalam satu windu ada 80 tahun, dan di dalam persetubuhan dari pihak suami dan bidadari, tidak mengeluarkan sperma, mani. Dan setiap hari didapatkan 100 makanan. Ibnu Abbas berkata, ketika kekasih Allah ini, memakan buah-buahan yang dikehendaki. Lalu di hatinya tergores keinginan pada makanan yang lain, maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk mendatangkan pada kekasih ini suatu makanan. Kemudian, datanglah para malaikat kepada kekasih ini, dengan membawa 76 tempat makanan 70 hidangan dari intan dan yakut. Di atas setiap hidangan terdapat 1000 piring dari emas dan beberapa gelas. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya.
Quran Surat Az-Zukhruf, ayat 71. Dan di dalam surga, terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati, dan beberapa mata bisa merasakan nikmat memandangnya, dan kamu semua di dalam surga dalam keadaan kekal. Dan pada setiap piring, terdapat beraneka macam makanan, yang tidak tersentuh oleh api. Tidak dimasak oleh tukang masak, dan tidak dibuat di dalam periuk tembaga dan lainnya, akan tetapi Allah Ta'ala berfirman kepada makanan itu. Jadilah kamu makanan, maka jadilah makanan, dengan tanpa kesulitan, dan tanpa dibuat. Lalu kekasih Allah ini, memakan beberapa piring itu, menurut makanan yang dikehendaki. Ketika ia sudah kenyang, maka turunlah kepadanya beberapa burung dari burung-burung surga, yang besarnya seperti unta. Burung itu berdiam terbang, dengan sayapnya di atas kepalanya kekasih Allah, seraya berkata, makanlah daging yang baru, hai kekasih Allah, aku ini adalah demikian, dan aku telah meminum air sungai Salsabil, dan air sungai Kafur, dan aku telah memakan tanaman dari perkebunan surga, maka tergores keinginan di hati kekasih Allah untuk makan daging burung itu. Lalu Allah memerintahkan pada burung itu, agar jatuh di atas hidangan, dari jenis mana yang ia kehendaki. Maka jadilah burung itu, dalam keadaan sudah tergoreng. Selanjutnya, kekasih Allah ini langsung memakan habis dagingnya. Kemudian kembalilah sisa daging burung yang sudah tergoreng itu, menjadi burung lagi dengan seizin Allah Ta'ala sebagaimana wujud aslinya. Di dalam surga itu, makanannya tidak akan habis, dan kalau dari makanan itu telah dimakan, maka tidak akan berkurang sedikit pun dari makanan tersebut. Bandingannya di dalam dunia adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran itu telah dipelajari oleh manusia, lalu manusia mengajarkan Al-Quran pada lainnya, maka Al-Quran itu tetap dalam keadaan semula, tidak berkurang sedikit pun darinya. Nabi bersabda, sesungguhnya ahli surga itu, mereka makan dan minum, kemudian keluarlah dari tubuh mereka angin, bau, seperti baunya minyak misik, dan demikian itu sampai selama-lamanya. Dan semoga Allah memberi rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad yang telah menjadi junjungannya para rasul, dan juga kepada keluarganya serta sahabatnya, yang sama suci.